لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema saya minta bicara tentang istiqomah dalam bekerja. Istiqomah itu kalau orang sudah bilang itu artinya ancek, kokoh, komitmen. Saya tidak tahu pandangan kata yang paling tepat mengartikan istiqomah dalam bahasa Indonesia. Bahkan di kita ini istiqomah ini sudah jadi bahasa Indonesia. Bahkan sepertinya telinga kita tidak pernah asing dengan nama istiqomah. Dari mulai nama masjid istiqomah, SMP istiqomah, KBIH istiqomah, bahkan nama perempuan pun istri saya namanya istiqomah. Jadi istiqomah. Bahkan saya dulu sebelum nikah ini cari perempuan namanya dulu Sukamora, nama yang istiqomah. Enggak semua. Saya ketemuan Kiai, saya tanya, kamu sudah punya apa? Tapi saya tahu Kiai adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bilang, alhamdulillah Pak Kiai, saya punya Allah. Kiai kan tidak pasti takut sama Allah. Kata saya, tidak ada lagi orang kaya di dunia ini kecuali orang yang paling punya Allah. Langsung, wah ini mantu saya. Tapi kalau sama orang ngomong ya nggak begitu jawabannya. Di antara ayat yang bicara tentang istiqomah Bapak, Ibu, itu surat Hud ayat 112. Hanya pertanyaannya, kenapa harus istiqomah? Karena bekerja itu banyak tantangan Pak ya. Setuju Pak ya, Ibu? Bahwa ketika kita bekerja itu banyak tantangan. Dari mulai malas, dan godaan-godaan, baik dari luar, internal atau eksternal, itu luar biasa. Godaan. Hanya harus istiqomah. Godaannya banyak. Apalagi kalau kita lihat hadis Rasulullah, katanya manusia itu digoda dengan dua hal. Yang pertama itu harta, malu. Yang kedua itu nisa'u, perempuan. Dan saya menemukan cuma dua ini tuh Pak, yang paling kuat godaannya buat orang yang sedang bekerja. Yang satu perempuan, yang satu harta. Kalau jabatan saya kira nggak terlalu penting. Buat apa jabatan punya tapi kalau nggak punya gaji? Ya, kalau saya itu pengen punya gaji besar walaupun tidak punya jabatan. Tapi mungkin nggak? Saya kira nggak mungkin. Bisa saja loh. Banyak orang-orang yang menjadi broker kayak itu keuangan banyak. Walaupun dia nggak punya apa-apa. Tapi saya yakin kita ingin halal. Ujiannya dua, wanita dan anak. Kalau jabatan saya kira cuma prestis saja. Seorang kepala desa itu di Karawang menghabiskan uang 500 juta Pak, untuk jadi kepala desa. Gajinya itu dari 3 juta satu bulan. Gengsi. Makanya di wilayah di kampung saya itu kepala desa itu wajib punya istri dua. Tidak tahu itu. Jadi kalau sudah dia akan diangkat dari kepala desa oleh warga itu pasti pindah lagi. Nah setelah kepala dia turun, cerai dengan istri yang keduanya itu masih begitu. Itu mungkin hukum tak tertulis. Tapi saya yakin ya itu untuk proses itu. Nah, ayat istiqomah Bapak dalam surat Hud ayat 112. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta.
Istiqomahlah kamu sebagai mana kamu diperintahkan oleh Allah. Menurut Ibnu Abbas, Bapak Ibu, tidak ada ayat Al-Quran yang paling berat turun kepada Rasulullah selain ayat ini. Ibnu Abbas begitu. Jadi tidak ada ayat yang paling berat ketika turun kepada Rasulullah kecuali ayat ini. Wastaqim kama umirta. Ya Muhammad, begitu dalam tafsir Al-Qurani. Istaqim ya Muhammad fi tamassuki bi ta'atillah. Hai Muhammad, taatlah kamu, istiqomahlah kamu kepada Allah, berpegang teguhlah kamu kepada Allah ketika kamu taat kepada Allah. Kamu umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Dalam kitab Zadul Masir, Ibnu Qayyim mengatakan, la taqsaw rabbakum fala tukhalifuh. Janganlah kamu maksiat kepada Tuhanmu dan janganlah kamu menyalahi perintah Tuhan. Jadi kalau kita sudah maksiat kepada Allah, kita diartikan tidak istiqomah. Kalau kita sudah menyalahi aturan Allah, kita sudah disebut bukan orang yang istiqomah. Itu dalam Zadul Masir. Ini ayat Bapak Ibu tentang istiqomah. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Yang kedua, dalam surat Asy-Syura ayat 15 itu juga ada ayat tentang istiqomah. Falidzalika fad'u, oleh karena itu serulah mereka kepada agama Allah, wastaqim, dan istiqomahlah kamu kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan, wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini turun ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah kepada ahli kitab. Tapi dalam tafsir yang lain disebutkan dakwah Rasul kepada musyrik. Saya kira ayat ini adalah ayat yang bicara tentang dakwah. Serulah mereka kamu istiqomah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini biasa, ini ayat buat Ustaz berat juga ini. Seru mereka istiqomah, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kadang-kadang Ustaz itu kalau ceramah itu hati-hati itu dengan pesanan. Ya, selama ceramah itu akhirnya saya nggak pernah dipesan apa-apa. Kalau pesanannya benar sesuai dengan Allah, lakukan. Tapi kalau sudah pesanannya ini jangan. Maka orang yang pertama kali bahagia, mohon maaf ya Pak, kita habis bunyi mas saya ini. Warna telkom di rumah itu saya bahagia benar, mohon maaf. Jadi merah putih, ya, nasionalisme berbangsa bernegara, tidak ada hijau birunya, nggak ada kuningnya. Saya setuju itu. Kuning itu janganlah, ya, hijau biru juga jangan, merah putih, netral. Ya walaupun saya yakin tidak ada kaitan lambang itu dengan politika, ya itu kaitannya dengan uang biasanya. Tapi saya yakin itu lambang merah putih itu luar biasa buat Allah. Setuju nggak? Makanya dia bilang gerah merah putih. Wah, begitu dibuka jadi beras ini belum beres. Gerah merah putih sebelah, belum beres mas. Itu gerah merah putih luar biasa. Saya bahagia banget. Jadi kata Allah itu di rumah. Cuma satu kelemahannya itu belum ada speedy dikasih. Speedy kasih, ya. Luar biasa itu. Gerah merah putih. Ini 17 Agustus. Kita harus istiqomah. Kita habis dunia nggak tahu saya kok seneng ya. Wah merah putih. 68 tahun kita merdeka. Telkom baru sekarang itu jadi gerah merah putih. Kenapa nggak putih dulu? Coba. Ini gerah merah putih. Istiqomah. Mungkin apa? Ya, makanya berat Bapak istiqomah itu. Kalau di dalam hadis Bapak Ibu, di dalam hadis itu disebutkan istiqomah itu berkaitan erat dengan iman. Itu dalam hadis riwayat Muslim, ketika Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'da. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku satu ungkapan yang nanti aku tidak akan lagi bertanya kepada orang selainmu. Rasul mengatakan, kul, kata Rasul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah,
fastaqim, maka istiqomahlah kamu. Jadi katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi dalam hadis ini ternyata istiqomah dan iman itu berkaitan erat. Jadi orang yang tidak istiqomah tidak punya iman, orang yang beriman itu pasti istiqomah. Gitu. Nah, istiqomah itu apa? Bahkan Abu Qasim Al-Bushairi dalam salah satu risalahnya mengatakan al-istiqomah darajah biha kamalul umur wa kamalul bahwa istiqomah itu apa itu derajat yang mampu menyempurnakan perkara-perkara. Jadi tanpa istiqomah dalam sebuah perkara itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah sempurna. Sebuah keluarga, pekerjaan apapun tanpa istiqomahan di dalamnya. Ya kita lihat aja kemarin manusia yang paling sedih di Bandung kemarin itu Haji Umum. Ketika Persib di Gunung itu 2-1 kan, Persirang Raja 4. Padahal Persib kandang itu menang 2-2, sekarang itu 2-1. Bahkan yang paling minus itu kan kemasukan gol itu pada babak kedua itu 2-0. Itu Sergio Pandi itu dikunci kemarin itu saya lihat tidak bisa mengembangkan permainannya. Kemudian Atek terlambat dimasukkan. Ini yang paling sedih itu Haji Umum. Kenapa Haji Umum sedih? Ya, dia ini mengakhiri Persib itu kandang, karena kandang terakhir itu Persib itu dan kalah 2-1. Walaupun ada peluang untuk menjadi runner up, saya kira berat. Kita harus isi gol dengan Arema Indonesia sangat jauh 5-0 harus nanti. Ini harus istiqomah Persib itu ya. Ini tidak ada istiqomah ini. Ada suzonnya kadang-kadang jangan-jangan uang main gitu. Kita harus suzon lagi. Walaupun bisa jadi seperti itu, tapi kita nggak boleh suzon. Ya. Itu juga kita dikasih final D1 tapi saya lihat istiqomahan Sergio Pandi untuk menyelesaikan untuk satu buah itu lumayan. Nah ini Bapak Ibu, jadi kesempurnaan perkara itu dengan istiqomah. Kita nggak mungkin sempurna perkara kita kalau kita tidak istiqomah. Makanya untuk istiqomah itu jangan dianggap sepele. Seperti mohon maaf Bapak, dalam rumah tangga kalau sudah tidak istiqomah itu Bapak lebih tahu daripada saya istri satu anak 3 jadi belum pengalaman itu dalam mengelola rumah tangga itu. Kalau Bapak itu sudah patok tapak gede kadek orang sudah bilang wah saya gura-gura kalau Ustadz itu gulaannya nggak jauh Bapak ya. Ustadz itu ya main bola pasti, makanya hiburan Ustadz itu nonton bola ya. Ustaz gak golok ya, Ustaz sulit untuk menjadikan KD sebagai makro. Jadi Ustaz tidak bisa yang golok gitu ya. Karena kan masih ada KD yang perempuan, jadi sulit. Fitnah itu buat Ustaz yang golok. Makanya Ustaz tuh nonton bola itu steril. Ya, kemudian yang bersama istrinya. Makanya Bapak jangan aneh kalau di daerah-daerah itu Ustaz anaknya banyak, ya, karena memang tidak ada hiburan lagi. Pemula. Nah kalau istiqomah dalam bekerja itu apa? Saya temukan Bapak Ibu, kalau kita ingin istiqomah dalam bekerja atau bekerja istiqomah dalam bekerja satu, kita bekerja itu harus bertahap, nggak bisa sekaligus. Bertahap dalam bekerja. Ya, saya kira tidak ada yang bisa sekaligus pekerjaan dilakukan itu ada tahapan-tahapannya. Makanya Rasulullah bersabda, khairul a'mal ahabbu ilallah adwamuha wa iqamah. Bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah sedikit tapi kontinu. Jadi bekerja yang istiqomah itu adalah bagaimana kita menjaga kontinuitas. Waduh luar biasa Bapak Ibu. Ya siapa yang nggak bosan Pak tiap hari kita ketemu dengan pekerjaan yang sama. Maka Bapak harus bisa menjaga kontinuitas. Kita harus bertahap juga. Ada tahapan A, B, C sampai C. Ada 1, 2 sampai 3. Jadi seperti kita ketemu istri kita kan tidak langsung ngajak nikah Pak ya. Tapi kita harus ta'aruf dulu, setelah ta'aruf kemudian khitbah, setelah khitbah kemudian nikah. Kan tidak bisa Bapak ketemu perempuan langsung bilang, "Dek, ayo Bapak kasih ya." Itu tidak bisa begitu. Ada prosesnya. Ketika kita ketemu perempuan itu kan kita kasih apa dulu perempuan itu. Bapak lebih tahu daripada saya. Nah, kalau saya itu ya datang ke kiai kalau pengen menikah itu. Ya. Biasanya juga kalau satu begitu. Kalau wah cantik kan.
langsung kan ini apa namanya itu diteliti nomor HP-nya kalau sekarang itu, di mana tinggalnya, pakai Telkomsel atau pakai apa itu bisa diteliti. Kalau sama-sama Telkomsel ya kita tidak usah punya nomor baru lagi, tapi kalau dengan beda ini kita menalihkan diteliti dulu, itu tahapannya begitu kan, kata orang begitu, kata orang. Kalau saya sih ya pengalaman Pak satu itu. Kalau pengalamannya saya ngurus santri ada, ketika santri itu buat surat kepada pacarnya ada. Kebetulan di pesantren saya itu dilarang santri nulis surat. Jadi kalau ketahuan itu dikuduli, atau nggak dikuduli itu suratnya dipang-pangkan di Mahdi. Ya, kemudian intinya difotokopi disebarkan ke teman sekelas. Terus sanksinya berat. Saya kebetulan bagian yang sok surat. Kejam juga itu Pak. Tapi ya aturan juga harus ditegakkan oleh sekolah. Dan ketangkap itu santri yang paling pintar, yang paling soleh gitu. Dalam pendekatan ini ya, formalisme. Dia tuh soleh, tahajud. Tapi nulis surat harus tegakkan. Kata saya, ini kamu nih nulis surat nih sama cewek. Bukan cewek Pak, akhwat Pak. Oh iya iya. Kalau cewek kan beda sama akhwat gitu ya. Ini kan perempuan. Suratnya luar biasa. Kalau lah perempuan dibilangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai tindaku terkasih Puan kasih dari. Itu kalau ya sampai selalu lama itu dari tindaku terkasih, segala puja dan puji milik ilahi Robi, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi yang Rasulullah SAW. Tidak. Kutip surat ini ketika aku bisa melakukan sholat mulai di Simasoka dengan perasaan ikhlas kutulis surat ini. Semoga kau juga ikhlas menerimanya seperti ikhlasnya Khadijah menerima cinta Rasulullah SAW. Luar biasa. Itu kalau ada lomba di surat cinta dia mungkin juara satu ya. Wah ini dua aman ya. Begitu saya tanya, benar kamu nulis surat harus sholat tahajud? Enggak usah. Kapan? Di sholat asar. Jadi kebanyakan orang yang sedang bercinta itu berbohong. Itu rata-rata orang yang sedang pacaran itu bohong. Makanya bapak jangan pernah anak bapak izinkan pacaran. Kenapa? Banyak bohongnya dia. Pacaran itu pasti banyak bohong. Setuju nggak? Saya pernah ngomong gitu itu. Mohon maaf ya Pak Ustaz juga manusia. Dia juga manusia, tidak steril dari dosa, tidak steril dari cinta, betul nggak? Oh iya, nggak ada steril Pak di dunia ini. Ustaz bisa jadi bercinta, ulama bercinta, semua ini. Waduh, perempuan betul kuat itu Pak. Saya lihat kawan saya itu Quran hafal Quran 15 juz. Artinya wah, itu kan formalisme ibadahnya tinggi sama Allah. Wah, waktu hai, sebagai ahli, ada Pak, sama-sama di pesantren. Wih, ada dapat bidadari. Allah Akbar. Turun ke dunia dia? Enggak ada ya. Cuma teman sekelas. Allah Akbar. Kapan yang jadi dah? Wah, enggak tahu kita. Udah jadi ini? Belum, cuma ya dia nanti lah kalau saya mencintai. Allah Akbar. Bersyukurlah kepada Allah masih ada orang yang mau sama kita. Berapa? Kebayang kalau dia kuliah di Jakarta, kalau istrinya di Jogja, telepon siang-siang pakai Telkom. Itu Telkom tuh membawa kemaksiatan Ustaz itu. Sarangnya diciptakan walaupun ya ini. Oh telepon, berapa ratus ribu dia telepon Jakarta, Jogja, siapa? Allah maafkan. Kebetulan dia ke tempat saya sekolah pesantren itu seminggu sekali aja. Kuliah di Libya. Kasihan ya ini rasanya. Teman saya harus selamatkan. Allah. Boleh kan saya nyelamat teman-teman? Ini di blog. Tahapannya seperti ini. Saya langsung tulis surat, saya ketikkan. Saya pesantren Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terinspirasi oleh sebuah cinta saya itu. Pendek saja, Neng ngasih surat. Bulan ini Neng akan dinikahkan oleh ayah. Kalau Neng ada sumpah, pokoknya Neng sudah menikah. Wassalam. Wah, saya nipu. Saya masukin ke amplop, saya cari perangko yang bekas, saya masukin ke kotak surat.
Nipu saya. Tapi nipu saya baik untuk menyadarkan kawan saya. Kesalahan yang berbuah kebaikan. Hei, Assalamualaikum. Ini suratnya. Loh, Jogja. Allah Akbar. Baca, berarti informasikannya siap. Waduh. Gereng habis baca. Waduh, gawat. Kenapa gawat? Kalau misalnya mau ditinggalkan hak ayahnya bukan hak pacarnya. Bahwa pacar itu tidak punya hak, ayah punya hak kepada anaknya. Apa itu? Ini nggak mendukung, aneh bukan tidak mendukung, tapi ente sudah keterlaluan ini. Berdua-duaan dalam hati. Ingat dalam hadis Bukhari akhi, bahwa hati itu jinahnya teman ini. Jangan, gua aneh nggak telepon kemarin, ini aku teleponan. Hati rusak. Terus gimana dong? Datang ke Subang, kalau bisa. Orang Subang. Allah Akbar. Itu gimana ini? Kalau ente berani nikah tika, sudah selesai. Begitu ya? Iya. Wah. Kasihan juga saya melihat. Mengajar pakai jaket kulit dalam, sepatu salah pakai. Ustaz itu apa? Sini. Ini sebentar. Ini saya baru lihat orang yang sedang bercinta dengan Tom. Ini jangan. Kenapa? Pernah nggak dia lebih sholat ente pakai mesin di? Oh nggak pernah. Sebaliknya, jangan itu salah. Juga ya, nggak ada tanda tangan nggak ada. Wah, ini penipu ini. Bahaya ini orang yang kalau ada di dunia orang kayak begini. Kalau saya tahu yang lebih sholat ente mau apa? Puasanya habiskan, saya nggak akan nanya dia lagi seumur hidup kok. Nggak boleh. Rasulullah mengatakan nggak boleh lebih 3 hari. Wah Pak, saya nggak terima ini. Ini benar nggak ini? Saya tahu yang nulisnya pada saya. Saya tahu yang nulisnya siapa. Dan saya tahu siapa yang melemparkan surat itu ke dalam kotak surat. Saya tahu semua. Ente ya? Masa saya teman baik seperti itu? Nggak mungkin. Siapa? Nah, kita makan. Saya baca teori Karl Marx. Jadi kalau orang itu habis kasih makan itu makannya jangan terlalu besar. Makan dulu. Udah makan sholat. Saya ingat teori Nabi, kalau orang lagi marah itu suruh sholat dan berdoa. Itu saya adukan teori Karl Marx dan teori Rasulullah itu. Dari sholat udah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa ente dan Allah mengampuni dosa. Ente mau jadi orang takwa, mau maafkan kesalahan orang itu, insyaallah. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan kesalahan. Sebutkan ente, sebutkan. Insyaallah saya maafkan kesalahan orang itu. Yakin, kalau saya maafkan, saya pasti surga. Kalau yang melakukan seperti ini, saya kasihan sama ente. Belum tentu dia jadi jodoh ente. Yakin kan? Putuskan sekarang, kalau bisa. Karena belum itu baik buat ente. Ini ente mau sama dia? Bukan. Aneh kasihan sama ente. Ya kita itu sama-sama dididik orang besar, nggak boleh pacaran, pacaran. Ini sibuknya sibuk pasti bukan gembala ya. Selesai. Putus. Alhamdulillah sekarang dia sudah menikah. Dia bukan yang menikah. Yang menikah buka kudu sekarang. Nah itu. Jadi bertahap. Setuju apa? Karena untuk istiqomah itu bisa jadi patah sampai kelak. Tapi di sana kita harus istiqomah. Ya, saya setuju. Bapak, saya kira Bapak tidak setragis itu punya jodoh. Yang kedua, yang disebut pekerjaan istiqomah itu sabar. Kita harus sabar dalam bekerja. Jadi kalau nggak sabar itu nggak istiqomah. Sabar itu apa? Tidak pernah mengeluh menghadapi tantangan. Saya kira di Telkom banyak tantangan. Apalagi sekarang Telkom sudah go internasional. Salah satu yang ditugaskan itu adik saya ke Telkom Cel di Timor Leste. Luar biasa. Gua tahu kontaknya di sana. Saya bilang waktu dia bilang, gimana? Ya berangkat lah. Berbangsa bernegara. Tapi kan ya berangkat itu jangan pakai kapal kalau berjuang ke sana. Nah ini salah. Ya kayaknya. Saya kira Bapak juga merasakan kesabaran di Telkom juga. Saya dulu waktu ini lobby dipindahkan ke belakang itu loh harus biasa sabar Bapak itu. Memang itu ya, itu sampai taksi itu tidak ada yang tahu itu kan berapa itu kerugian materi.
Ustaz sabar. Jadi harus sabar. Jadi istiqomah itu bekerja sabar. Bro, rumah tangga begitu harus sabar. Saya yakin, Pak. Saya mohon maaf nih kalau saya katakan sama Bapak sekalian. Bapak banyak uang, Bapak banyak penghasilan, yang paling banyak menggunakan uang itu istri kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Wah, Bapak beli baju ini udah habis Idul Fitri. Nah, kita mau beli baju. Yang beli baju siapa? Istri. Bapak beli kopiah? Ya, setahun sekali lah. Nggak pernah kita mikirin kopiah harus matching sama baju. Kalau istri itu kudu nggak wajib matching sama baju. Itulah wanita. Ya kalau kita nggak sabar, bekerja juga begitu. Waduh, godaannya kan namanya itu. Bagi bapak ibu yang sedang nyusun skripsi, tesis atau disertasi doktor harus sabar. Nggak sabar. Oh, udah berlama-lama nanti pemimpin seret. Kan ada yang melakukan pembinaan dan pembinasaan. Hati-hati sabar. Namanya juga sedang kuliah. Makanya saya diingatkan oleh Profesor Dedi Mulyana itu dosen saya. Tesis yang baik itu tahun 1 jadi apa? Selesai. Jangan mikirin teori lah, selesaikan aja. Siap. Jadi begitu. Disertasi yang baik itu ya selesai. Bekerja yang baik itu ya selesai. Yang ketiga Bapak, teguh terhadap aturan perusahaan, ada SOP. Nah, ini. Orang yang istiqomah itu ya teguh pada aturan bekerja, ada SOP di kantor kita. Nah kalau kita melanggar SOP kita tidak istiqomah lagi. Setuju nggak Pak? Ada aturan. Ya. Di rumah sakit Al-Islam itu kan SOP-nya, saya tanya itu mereka sudah 16 gaji nih Pak, rumah sakit Al-Islam. Jangan tanya di rumah sakit Al-Islam itu karyawan 1 bulan 1 juz tidak tamatnya. Karena satu kelompok itu luar biasa, itu pendekatan spiritualnya udah tinggi. 4 SDR kayak ini, senyum, salam, sapa, sopan, santun, gesit, responsif, dan ucapkan terima kasih. Sampai itu 4 SDR kayak itu salah satu. Itu ada SOP. Saya yakin di sini juga ada SOP. Ya, di perusahaan besar itu SOP ada. Masuk jam segini, keluar jam segini, kan itu salah satu. Di rumah tangga juga ada SOP kan. Apakah uang itu dipegang bapak atau dipegang ibu? Yang penting jelas. Oleh karena itu istiqomah dan bekerja adalah taat kepada SOP. Ya, kalau tidak ada SOP, hancur. Mereka kayak main bola, Pak. Kemungkinan besar impian Messi itu ditendang dari Persib untuk musim depan. Karena selama 22 pertandingan dia dimainkan 18 kali pertandingan cuma menghasilkan 2 gol. Itu saya kira sangat mahal sekali. Beda dengan Supardi itu dari Sriwijaya. Bagus. Saya kira Supardi, kemudian Muhammad Ridwan dan Firman Utina itu harus dipertahankan. Tapi kalau tidak Messi boleh lah. Abanda Herman, Nasir Al-Syifa itu perlu dipertahankan. Kemungkinan penjaga gawang. Tapi saya salut sama Cecep. Cecep itu kan selama main ini 1 periode main 1 kali dia. Luar biasa. Kesabaran dan keistiqomahan. Jadi selama main kita 1 kali bertanding di saat itu. Ya, luar biasa. Ini harus sabar. Nah kemudian ya selanjutnya Bapak Ibu tidak tergiur oleh iming-iming yang tidak halal. Ya bisa jadi ya mohon maaf itu dilakukan oleh klien-klien kita untuk menghancurkan harapan kita. Ketika kita tergiur, wah ini kita sudah tidak istiqomah. Berapa nama? Ketika kita sedang tidak punya uang, godaan sering datang. Makanya di Jakarta itu ada seorang ustaz, kalau dia tidak mau ceramah pasti sedang tidak punya uang. Guru saya, guru kami semua, si ustaz itu begitu. Misalkan Anda hadir, pasti tidak punya uang. Pasti. Jadi kalau belum tidak punya uang, dia tidak mau ceramah. Kenapa Ustaz? Takut dinyanyi karena belum. Langsung tidak kirim uang. Misal, langsung dia ceramah lagi. Bisa itu begitu tuh. Supaya kita menjaga beliau. Ada juga almarhum itu kalau udah dikasih amplop untuk Ustaz ini buat apa? Buat ongkos tadi buat. Simpan ya. Dia punya uang nggak? Itu Bang, buat ongkos kata panitia, buat ongkos dulu yang ini. Terus begitu Ustaz. Luar biasa. Makanya sekali lagi
jangan tergiur. Kawan saya malah kawan dekat, dosen terbaik pas Indonesia pernah 1,5 juta dator uang soalnya mahasiswa di BC jadi B ini nggak punya uang nih wah kita serama kecil itu 7 miliar kan sekali ya ya saya lagi nggak punya uang istri satu kenapa nggak minta malu lebih malu dosa lebih malu minta. Rasulullah mengatakan jangan minta kita nanti di akhirat kita akan punya wajah tanpa daging. Lebih baik minta daripada dosa. Makanya Bapak kalau jadi dosen itu ngasih nilai itu sambil marah. Ya. Ada saya itu dekat sama mahasiswa, jelek nilainya. Tidak. Kalau nggak marah kita nggak bisa pilih. Ada yang cantik-cantik marah aja. Apalagi kalau godaannya tinggi. Coba bilang anggota dewan godaannya, nggak ada godaan anggota dewan itu bohong. Saya anggota dewan saudara Pak, anggota dewan kemakmuran masjid. Ya saya anggota dewan kemakmuran masjid, nggak ada anggota dewannya mana yang banyak godaannya? Istiqomah itu kita tahan terhadap godaan. Yang terakhir itu menghindari diri dari kesalahan. Nah kalau kita sudah mampu menghindari kesalahan, itulah istiqomah. Ada kesalahan-kesalahan kita perbaiki dan supaya kita tetap istiqomah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian para orang yang istiqomah? Jelas di dalam surat Fussilat ayat 30 disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, akan datang malaikat kepada mereka sambil mengatakan jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Menurut Waqi Bapak Ibu, al-busyra buat orang-orang yang istiqomah itu di 3 tempat. Jadi kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya, dalam pekerjaannya, dalam apapun itu di 3 tempat. Yang pertama itu indal maut, kebahagiaan ketika mati. Dan malaikat datang ke dia sambil mengatakan jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang disiapkan oleh Allah untuk kalian. Yang kedua, wafil qabri, kata Imam Waqi, ketika berada dalam kuburan, orang-orang yang istiqomah itu akan bahagia ketika dia berada di dalam kubur. Dan yang ketiga, wa'id dan ba'si, dan ketika dia dibangkitkan, ketika dibangkitkan dari kuburnya di alam akhirat, itulah kebahagiaan orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita meraih itu. Dalam hadis itu katanya ketika kita antara wafat dan tidak itu sakaratul maut itu, kan dalam hadis jelas sekali pikiran manusia itu tertuju kepada hartanya, anaknya, dan pasangannya. Nah ketika kita goyang seperti main sakarat itu kan mabuk sakarat itu. Ketika dalam kondisi tidak sadar itu datanglah malaikat. Jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang disiapkan untuk kalian semua. Itu. Nah ini surga yang paling. Ya, siapalah kedua yang mau merasakan itu. Turun malaikat, jangan takut. Orang-orang yang istiqomah itu. Ada seorang dokter yang melakukan penelitian bahwa telinga ini kan yang nanti terakhir dicabut oleh Allah. Jadi makanya mayit itu masih mendengar. Karena yang terakhir tidak berfungsi itu telinga. Itu sulit diumumkan. Dokter mengakui bahkan yang pertama kali diciptakan itu telinga. Bayi itu telinga dulu dia bisa mendengar sebelum mata. Makanya dokter-dokter THT itu sangat bangga dengan ayat itu. Wah, telinga ini. Dan terakhir juga telinga. Nah ini ada saudara kita yang sedang berdisertasi doktor di UIN, kebetulan dokter juga meneliti tentang fungsi telinga. Saya pakai ayat itu. Kalau di Unpad itu penelitian terakhir kemarin tentang dokter gigi loh Pak.
Jadi kata dokter itu, penelitian terakhir itu, kita ini bisa gigi itu tumbuh ketiga kali sekarang. Jadi bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah ngomong itu bisa tumbuh lagi. Nah, jadi ada proses gigi tumbuh ketiga kali. Luar biasa. Salah satunya itu katanya dengan itu udang, penelitian kedua itu dengan kulit udang. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara makannya. Apa dimakan begitu atau kita sudah tahu ini bisa. Nah, beliau punya itu disertasi dokter. Luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah ketika kita wafat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.